Manchester United siap bertemu penggemar di Jakarta, harga tiket termurah Rp180.000. Hasbullah promosi keychain digital kamera bakal diburu kolektor global. Maroko, negara di Afrika yang menawan perpaduan modernitas dan sejarah. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Seorang pria bernama Walter Frazier di Florida, Amerika Serikat menyimpan sabu di dalam termos. Yang mengejutkan, termos tersebut disembunyikan di saluran anus. You ain't gonna believe this. So we put everybody through a body scanner. Seorang pria bernama Walter Frazier berusia 51 tahun di Florida, Amerika Serikat, menyembunyikan termos berisi sabu dengan cara memasukkannya ke dalam saluran anus. Awal mula Walter Frazier dibekuk petugas lantaran diduga memasuki rel kereta api secara ilegal. Beberapa jam sebelumnya, polisi membebaskan Walter Frazier karena laporan tanpa mengenakan busana di taman lokal tidak terbukti. You ain't gonna believe this. So we put everybody through a body scanner to make sure that they're not trying to bring guns and knives and drugs into the jail. Well, you might have thought Walter was bringing drugs into the jail. He brought a thermos into the jail. That's right. He put it up the exit ramp. You know what I mean? A thermos about this size. Dikutip dari The Independent, pada Jumat 10 Oktober 2025, Sheriff Grady Judge mengungkapkan kronologi kejadian. Sheriff Judge memberitahu ada warga Kabupaten Polk, Florida melaporkan aksi Walter Frazier di wilayah mereka berjarak sekitar 60 mil dari Orlando. Menurut Sheriff Judge, petugas bergegas ke taman lokal. Saat itu Walter Frazier ditemukan mengenakan pakaian lengkap lalu dibebaskan. Petugas menangkapnya kembali pada hari yang sama karena memasuki rel kereta api terdekat tanpa izin. Saat diperiksa, polisi menemukan Walter Frazier membawa metafetamin atau sabu dalam saluran anus saat pemindaian. Terlihat sebuah objek asing di dalam tubuh Walter Frazier yang terjangkau dari pinggang hingga rusuk. Objek tersebut sebuah termos besar. Dari kicauan Walter Frazier diketahui ia sengaja menyembunyikan termos tersebut melalui saluran anus. Kondisi ini sangat beresiko kesehatan bagi Walter Frazier. Oleh petugas, ia dibawa ke rumah sakit dan menjalani operasi. Setelah termos dikeluarkan, Walter Frazier ditempatkan di dalam sel tahanan. To make sure that they're not trying to bring guns and knives and drugs into the jail. Well, you might have thought Walter was bringing drugs into the jail. He brought a thermos into the jail. That's right. He put it up the exit ramp. You know what I mean? A thermos about this size. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Israel dan Hamas menandatangani tahap pertama kerangka kerja perjanjian perdamaian. Gencatan senjata dilakukan. Langkah ini membuka peluang pembebasan para sandera. I want to thank the countries that helped me put this together. Qatar. Hamas dan Israel menaikkan perjanjian damai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Israel dan Hamas menandatangani tahap pertama kerangka perjanjian perdamaian pada Rabu malam 8 Oktober 2025 waktu setempat. Langkah ini membuka jalan bagi pembebasan semua sandera Zionis di tawanan di Gaza, begitu juga sebaliknya. Hamas akan menukar 20 sandera hidup dengan 2.000 tahanan Palestina sebagai bagian dari tahap pertama kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza. Menurut sumber Hamas kepada AFP pada Kamis 9 Oktober 2025. Meski kesepakatan sebagai terobosan, namun Trump tidak membahas poin-poin krusial termasuk pelucutan senjata Hamas dan siapa saja yang akan memerintah Gaza setelah pertempuran berakhir. Ya, sementara itu Hamas dan Israel sepakat menandatangani fase pertama perjanjian perdamaian. Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Indonesia menyambut baik kesepakatan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Hamas dan Israel sepakat menandatangani fase pertama perjanjian perdamaian. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Fahed Nabil Amulakhela, menyatakan Indonesia menyambut baik kesepakatan damai Hamas dan Israel. Indonesia berharap kesepakatan awal ini akan berlanjut ke langkah berikutnya. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Israel dan Hamas menandatangani fase pertama perjanjian Gaza. Menurut Trump, langkah selanjutnya semua tahanan akan segera dibebaskan. Israel akan menarik pasukan ke garis disepakati sebagai langkah pertama menuju perdamaian yang kuat, langgeng, dan berkelanjutan. Dalam unggahan di media sosial, Truth Social, Trump menegaskan semua pihak akan diperlakukan secara adil. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Uni Eropa menetapkan target investasi sebesar 400 miliar euro atau sekitar 464,5 miliar dolar Amerika melalui program Global Gateway. Program Global Gateway berfokus pada energi, transportasi, pendidikan, dan penelitian. Uni Eropa siap memobilisasi lebih dari 400 miliar euro atau sekitar 464,5 miliar dolar Amerika hingga 2027 melalui program Global Gateway yang bertujuan mendorong investasi di Global South dan memperkuat peran Uni Eropa di tingkat global. Hal ini disampaikan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Kamis 9 September 2025. Inisiatif Global Gateway awalnya dirancang menginvestasikan 300 miliar euro atau sekitar 348,4 miliar dolar Amerika dari 2021 hingga 2027 dengan setengah dari jumlah tersebut ditargetkan untuk Afrika. Program ini berfungsi sebagai alternatif dari skema investasi China. Proyek-proyek di Global Gateway berfokus pada energi, transportasi, pendidikan, dan penelitian. Program ini juga membangun kemitraan membantu Uni Eropa mengamankan mineral penting, mengurangi ketergantungan pada China. Uni Eropa akan membentuk platform investasi Global Gateway, memudahkan kerjasama dengan negara mitra dan sektor swasta. Inisiatif ini sebagai langkah strategis Uni Eropa menghadapi pengaruh investasi China melalui skema Belt and Road. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, penggemar Manchester United di Indonesia bersiap. Setelah sukses menggelar acara serupa, klub raksasa Premier League Inggris ini akan kembali menyapa fans setianya di Jakarta. Acara nonton bareng Akbar bertajuk Jakarta I Love United siap digelar akhir bulan ini. Ada kabar baik bagi penggemar Manchester United. I Love United akan kembali ke Jakarta untuk pertama kali sejak 2017 dengan perayaan besar-besaran dan siaran langsung pertandingan Premier League Klub melawan Brighton di Old Trafford pada Sabtu 25 Oktober 2025. Pengumuman ini disampaikan media sosial Manchester United. Klub berjuluk Setan Merah ini mengumumkan acara Jakarta I Love United sebagai bentuk apresiasi kepada fans terbaik di Indonesia. Acara ini akan diselenggarakan di Community Park Peak 2 Jakarta yang mampu menampung 6.000 penonton. Untuk bisa bertemu idola, penggemar harus mendaftar tiket secara online di manutd.com/I Love United Jakarta. Tiket masuk umum dimulai dari harga Rp180.000 hingga tiket VIP mulai dari Rp1,8 juta. Ya, informasi selanjutnya, pemirsa, Supreme merilis produk terbaru berupa keychain digital kamera. Hasbullah, influencer asal Rusia, dipercaya sebagai model dan mempromosikannya mulai 8 Oktober 2025. Kamera digital ini memori 32 GB dan kabel USB-C. If you not ball hog, then die. Hasbullah Magomedov dikenal dengan nama Hasbullah atau Hasbik, influencer asal Rusia, dipercaya Supreme mempromosikan digital camera keychain musim Fall/Winter 2025.
Kampanye brand streetwear asal New York diumumkan melalui Instagram @supreme_new_york pada 8 Oktober 2025. Rilisan ini menampilkan kamera mini berlogo Supreme memiliki memori 32 GB dan kabel USB-C. Dalam protes promosi, Hasbulla memakai t-shirt Supreme dan memegang keychain kamera digital. Kolaborasi ini menuai sorotan karena Supreme dinilai berhasil menggabungkan unsur pop culture dengan produk teknologi yang ringkas dan fungsional. Hasbulla dipilih karena karismanya yang kuat di media sosial dan citra humoris. Keychain digital kamera memiliki fitur canggih untuk ukurannya. Produk ini dituju bagi para penggemar streetwear yang ingin menambahkan sentuhan gaya sekaligus teknologi pada aksesoris. Dengan kolaborasi ini, Supreme memadukan dunia fashion dengan teknologi kreatif. Rilis ini diperkirakan akan menjadi item yang diburu kolektor dan penggemar brand di seluruh dunia. Ya, selanjutnya kabar dari Putri Robin Williams. Putri mendiang Robin Williams, Zelda Williams, meminta para penggemar berhenti mengirimkan video buatan AI menirukan sosok ayahnya. Zelda menegaskan video tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai yang dipegang Robin Williams semasa hidup. Zelda Williams, putri mendiang aktor dan komedian Robin Williams, menyerukan kepada publik untuk tidak lagi mengirim atau menyebarkan video rekreasi berbasis AI menirukan sang ayah. Dalam unggahan Instagram Story, Zelda menyebut video semacam itu sebagai hal bodoh, membuang waktu dan energi dan bukan sesuatu yang akan diinginkan ayahnya. Suara penolakan Zelda terhadap rekreasi digital AI mengenai Robin Williams kali ini bukanlah yang pertama. Pada tahun 2023, saat mendukung perjuangan Serikat Aktor Layar Kaca Amerika, Zelda menyampaikan keprihatinan atas penggunaan teknologi untuk menirukan sosok sudah meninggal tanpa izin. Zelda menilai kenaikan tren video deepfake Robbie Williams menunjukkan fenomena konten AI slop atau produksi massal berbasis AI mengutamakan hiburan cepat tanpa menghormati nilai kreativitas dan kemanusiaan. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Maroko, permata di ujung barat Laut Afrika, dikenal dengan perpaduan budaya Arab, Berber, dan Eropa. Ibu kota yang tenang hingga hamparan pasir Sahara yang megah, Maroko menawarkan pesona yang memikat wisatawan dunia. Selengkapnya untuk Anda. Perjalanan dimulai dari Rabat. Ibu kota Maroko terletak di tepi Samudra Atlantik. Kota ini memadukan modernitas dan sejarah sangat harmonis. Benteng Kasbah des Odayas berwarna putih biru Menara Hasan menjadi simbol abad ke-12 dan Museum Muhammad V yang megah menjadi daya tarik utama. Di sisi pantainya wisatawan bisa menikmati udara laut yang segar sembari menyaksikan gulungan ombak yang menawan. Dari ketenangan Rabat, perjalanan berlanjut menuju kota penuh warna, hiruk-pikuk, dan aroma rempah Marrakesh. Marrakesh adalah pusat energi dan budaya Maroko. Alun-alun Jama El Fana selalu hidup siang dan malam dengan penjual makanan, musisi, hingga penari tradisional. Di balik keindahannya, Marrakesh menawarkan labirin toko menjual beragam kain, kerajinan tangan, hingga rempah-rempah. Di Marrakesh, Anda bisa melihat Istana Bahia yang memamerkan kemegahan arsitektur Maroko abad ke-19. Dari riuh pasar Marrakesh, kita bergerak menuju ketenangan gurun di timur Maroko, tepatnya di Merzouga. Merzouga merupakan desa kecil menjadi gerbang Sahara terkenal dengan bukit pasir emas Etchebi menjulang hingga 150 meter. Di sini, wisatawan bisa merasakan pengalaman unik naik unta melintasi gurun, mencoba sunboarding, atau menginap di tenda tradisional suku Barber. Dan yang menarik, saat malam tiba, langit dipenuhi jutaan bintang, menciptakan pemandangan yang sulit dilupakan.
Maroko bukan hanya tentang gurun. Kota metropolitan terbesarnya, Casablanca, menghadirkan wajah modern yang sangat mempesona. Casablanca adalah pusat bisnis dan ekonomi Maroko. Masjid Hasan II berdiri megah di tepi laut dengan menara setinggi 210 meter, menjadi salah satu masjid terbesar di dunia. Selain itu, kawasan Corniche juga menawarkan pemandangan laut dan deretan kafe modern. Di sisi lain, peninggalan arsitektur kolonial Prancis memberi nuansa sejarah yang elegan di tengah kemajuan kota. Dari pusat kota yang sibuk, perjalanan berlanjut ke selatan menuju Agadir, surga pantai di tepi Atlantik. Agadir dikenal dengan panjang garis pantai yang panjang dan hangat pasir keemasan sepanjang tahun. Kota ini menjadi tujuan utama bagi pecinta olahraga air dari surfing hingga jet ski. Yang menarik dari puncak Kasbah Agadir Oufella, panorama kota dan laut terbentang luas. Suasananya yang santai, sangat menarik dan cocok untuk berlibur bersama dengan keluarga. Bagi Anda pecinta petualangan alam, destinasi terakhir menghadirkan lanskap ikonik, yaitu Gurun Sahara. Gurun Sahara di Maroko adalah salah satu pemandangan alam terluas dan terindah di dunia. Di sini, wisatawan bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam di atas lautan pasir. Bagi Anda yang suka tantangan, di Gurun Sahara ini bisa berpetualang dan berkemah di bawah langit malam bertabur bintang. Keheningan gurun memberi kesan damai dan pengalaman spiritual yang mendalam. Dari sejarah dan budaya yang kaya hingga keajaiban alam yang memukau, Maroko adalah destinasi memanjakan setiap indera. Sebuah negeri menyimpan 1000 cerita, siap menanti siapa saja yang ingin menjelajahinya. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Aljazair merupakan negara terbesar di Afrika, menyimpan pesona yang jarang terekspos. Dari ibu kota yang memikat hingga masjid termegah di benua ini, baik situs-situs bersejarah UNESCO hingga kuliner menggugah selera. Informasinya untuk Anda. Algeria, ibu kota Aljazair berdiri megah di tepi laut Mediterania. Kota ini memadukan nuansa modern dengan warisan budaya berusia ratusan tahun. Salah satunya Kasbah of Algiers, kawasan bersejarah terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tak jauh dari pusat kota, menjulang megah Jama' El Jazair, yaitu masjid terbesar di Afrika dan ketiga di dunia. Masjid ini memiliki menara tertinggi di dunia mencapai 265 meter. Selain tempat ibadah, kompleks ini dilengkapi dengan perpustakaan, pusat studi Islam, dan ruang pameran. Aljazair menyimpan 7 situs warisan dunia UNESCO, di antaranya Timgad, Jemila, Lembah Mzab, hingga Tassili Najer di Gurun Sahara. Sementara itu, sekitar 70 km dari Algiers terdapat Tipasa, kota kuno Romawi yang begitu memikat. Reruntuhan amfiteater, basilika, dan nekropolis berdiri indah di tepi pantai Mediterania dan menjadikan sebuah destinasi favorit wisata bersejarah. Meski identik dengan gurun, Aljazair juga memiliki kawasan bersalju. Di pegunungan Aures dan Jurjura, wisatawan bisa menikmati pemandangan salju, bahkan bermain ski di kawasan Tikja saat musim dingin. Mengunjungi Aljazair tak lengkap jika tidak mencicipi kulinernya. Hidangan saat menggugah selera, cita rasa memadukan pengaruh Arab Berber dan Mediterania, menjadikan kuliner Aljazair kaya akan rempah dan aroma. Aljazair dengan segala keindahan alam, sejarah dan budaya layak menjadi destinasi wisata dunia. Dari gurun hingga pegunungan, dari masjid megah hingga kota tua bersejarah, semua menanti untuk dijelajahi.
Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, beralih ke negara Afghanistan, yaitu di Provinsi Herat di Afghanistan dikenal karena produksi kismis yang membawa keuntungan bagi para petani anggur setempat. Produksi kismis meningkat belakangan ini dan diperkirakan mencapai 20.000 metrik ton per tahun. Sebagian diantaranya diproduksi dengan metode tradisional. Berikut laporannya. Herat adalah salah satu provinsi terbesar di Afghanistan yang terkenal dengan lebih dari 70 varietas buah anggur. Panen kali ini sangatlah besar. Dan menurut pejabat pertanian setempat, dengan lahan anggur mencapai 12.000 hektar, panen tahun ini akan mencapai sekitar 150.000 metrik ton. Buah anggur di sini memiliki beragam bentuk, warna, dan kegunaan, dan menarik perhatian para petani yang ingin memelihara dan memproduksi kismis. Para petani ini membersihkan buah anggur dan menyiapkannya menjadi kismis. I start my work in the morning here and fill crates, earning $2 to $3 a day. Sebanyak hingga 1,5 ton buah anggur dikirim setiap hari ke pabrik sementara di luar ruangan ini yang dikenal sebagai karkhana. Para pekerja menggunakan metode tradisional berusia berabad-abad untuk membuat kismis yang disebut objosh. After the workers dip them in boiling water, we lay them on the surface for 5 to 7 days to dry them under the sun. Once dried, we sort them and take them to the market to sell to traders. Para pejabat pertanian mengatakan produksi kismis meningkat 2 kali lipat dalam beberapa tahun terakhir. Herat alone produces roughly 15 to 20,000 metric tons each year, of which around 20% are objosh raisins. Di Herat terdapat sekitar 50 pabrik tradisional karhan yang memproduksi kismis objosh. Namun jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding sekitar 1.200 pabrik modern di provinsi ini yang mengeringkan kismis dengan metode lain. Ya pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.